Ini teman-teman, salah satu bahan ampuh sapi betina, cepat birahi, mudah lahap makan, sehat, gemuk, subur, berisi. Ini untuk kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana. Ada dua penghuni. Saya perlihatkan dari penghuni pertama. Ini dari jenis limusin dengan postur badan yang sangat sekali, tebal besar, monster kandang ataupun perusak kandang di kandang pedalaman. Jenisnya ini dari limusin plus. Ini hasil dari IB tahun lalu yang menghasilkan bakalan calon 1 ton up di kandang sini. Dan indukannya sendiri seperti ini dari Malbar ataupun jenis dari simental. Dan kali ini juga indukannya sekarang sudah positif bunting, menginjak 7 bulan dan berjalan. Untuk rahasianya yang bisa menghasilkan indukan itu cepat birahi, kemudian sapi-sapi majer, mandul itu mudah minta kawin berkat rutin memberikan jenis bahan yang saya perlihatkan ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya biar teman-teman bisa meniru, bisa mengikuti ataupun bisa menerapkan langsung di kandang masing-masing. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat sapi betina yang benar agar kedepannya mudah minta kawin, tetap sehat, dan gemuk, subur, cepat. Seperti di kandang tadi, rahasia dari indukan cepat bunting, dan untuk usianya sendiri dari indukan simental tadi 7 bulan berjalan berkat untuk jenis-jenisnya sendiri di kandang tadi ataupun di kandang sini menerapkan dari 2 bahan mangkok berwarna merah dan hijau yang saya jelaskan terlebih dahulu dari bahan yang menyerupai akar kecil-kecil ini di bagian bahan yang pertama ataupun wadah yang berwarna merah seperti ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah mengerti dengan jenis bahan yang pertama. Untuk manfaatnya ke ternak, ini bisa membuat lebih subur, khusus untuk sapi-sapi teman-teman yang sekarang ini mengalami majer ataupun mandul, di IB gagal terus. Untuk cara mengatasi supaya sekali IB cepat jadi, yaitu teman-teman bisa mengaplikasikan menggunakan metode ramuan tradisional. Kecambah kacang hijau gemukkan untuk bahan yang pertama. Sedangkan untuk bahan yang kedua ini ada potongan kecil ini, khasiatnya bikin sapi lebih sehat, anti terkena infeksi cacingan. Untuk bahannya di bagian wadah yang berwarna hijau tadi, seperti ini warnanya di bagian ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis ini. Selain bisa digunakan untuk campuran obat alami, untuk bahan yang kedua bisa sebagai bumbu campuran sayuran ataupun bumbu masakan. Lebih tepatnya menggunakan dari jenis bawang putih seperti ini. Bawang putih untuk para peternak itu masih bisa digunakan sebagai obat alami untuk pendongkrak, pembasmi parasit cacingan, dan juga bisa sebagai campuran dari kecambahnya supaya kualitas kecambah kalau kita beri ke ternak sapi-sapi majer, kedepannya nanti akan mengalami cepat birahi ataupun minta kawin. Dan untuk selanjutnya cara perawatan yang tepat supaya kedepannya khususnya di indukan bunting, supaya nanti di saat
sapinya itu melahirkan, pedetnya tetap sehat, tidak mengalami cedera, disimak terus di perawatan beserta tahap-tahap pemberian dari resep cemburannya. Oke teman-teman, dan untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan dan jelaskan. Ada 2 jenis yang teman-teman siapkan kalau sapi teman-teman sekarang ini mengalami mandul ataupun susah birahi. Yang pertama ada kecil-kecil ini dari kecambah kacang hijau. Manfaatnya bisa menyuburkan ke semua ternak sapi, tidak harus di ternak-ternak sapi majer. Kemudian yang kedua ada potongan kecil ini. Manfaatnya ataupun khasiatnya bisa membuat sapi lebih sehat, anti terkena infeksi cacingan, nafsu makan lebih bagus, kemudian staminanya juga anti terkena penyakit. Untuk langkah berikutnya supaya kedepannya ternak teman-teman itu sehat, terutama di indukan bunting itu aman, tidak ada hambatan, yang harus teman-teman hindari waktu sapi bunting. Ada beberapa jenis-jenis yang teman-teman hindari terlebih dahulu, seperti halnya dari jenis minuman pendongkrak, tetes tebu, kemudian kecap. Itu bisa menyebabkan isi ataupun bakal pedetnya mengalami kesuburan lebih sempurna. Untuk langkah berikutnya supaya ternak indukan ataupun sapi betina dan bakalan itu tetap sehat, yang teman-teman terapkan, yang harus teman-teman teliti itu di bagian pola kandang dan kesehatan badannya. Untuk pola kandang sendiri kita bisa rutin membersihkan lantainya dari jenis nibal, kotoran ataupun letong, supaya kedepannya ternak kita tidak mengalami kepleset, tergelincir akibat licinnya dari kotoran. Kemudian supaya kita lihat dari bulunya tetap mengkilap, halus, tumbuh lebat, anti kutunan, itu caranya kita rutin memandikan 1 minggu 2 kali menggunakan sampo plus pembasmi kutu yang sering diterapkan para peternak. Kemudian supaya kedepannya dari ternak teman-teman itu lahap makan, gunakan dari garam dapur dengan direndam terlebih dahulu. Dan untuk cara pemberian dari jenis bahan yang saya perlihatkan ini ada 2. Kalau sapi teman-teman diberi comburan lebih mudah. Kalau tidak, saya jelaskan secara simpel. Menggunakan comburan, taburkan secukupnya dari jenis kecambah. Sedangkan dari bawang putih teman-teman parut ataupun blender. Untuk takarannya sendiri per sapi ataupun untuk kelas indukan majer ataupun doro majer itu 3-4 biji dari bawang putih. Sedangkan kecambahnya terserah, bisa menggunakan 2 genggam, 3 genggam, bahkan lebih juga bisa kalau menggunakan metode comburan. Metode minum dicampurkan di minuman, seperti minuman dari jenis yang teman-teman terapkan, air mineral kita campur menggunakan dari jenis kecambah, kita potong kecil-kecil dari bawang putihnya, seperti itu. Untuk perawatannya supaya seperti ini, makannya lahap, sudah saya jelaskan dari garam tadi, pendongkraknya. Dan untuk tipnya supaya teman-teman itu sapinya gemuk seperti ini, gemuk alami tanpa menggunakan metode ataupun tanpa mengandalkan dari obat, di sini saya jelaskan bisa teman-teman terapkan menggunakan dari pakan-pakan yang lebih biaya terjangkau, seperti halnya dari jenis bekatul itu bisa, kemudian dari kulit kopi coklat juga bagus. Untuk kelas-kelas sapi penggemukan itu bisa memberikan kulit-kulit kopi coklat. Cuma kalau untuk sapi indukan bunting itu kalau bisa jangan diberikan, karena untuk kualitas lendir dari jenis kopi coklat itu sangat membahayakan, bisa menyebabkan keguguran. Untuk bahan-bahan yang harus dihindari terlebih dahulu di kelas indukan ataupun kelas sapi betina bunting, yang pertama dari jenis tetes tebu ataupun limbah dari pembuatan pabrik kecap. Yang kedua dari jenis molase. Molase itu juga sama, terbuat dari pabrik gula.
aren ataupun gula pasir. Itu bisa menyebabkan kesuburan terlalu sempurna. Itu bisa menyebabkan kandungan ataupun janin bakal pedetnya terlalu subur. Nanti waktu melahirkan kadang-kadang tidak bisa keluar, mati di dalam perut. Itu sangat merugikan para peternak pemula ataupun peternak yang belum paham. Supaya aman, kita hindari terlebih dahulu dari jenis molase, tetes tebu, jenis kecap di waktu masa kehamilan. Sedangkan untuk kelas sapi-sapi yang dewasa ataupun kelas-kelas sapi non betina, kelas jantan seperti ini, monggo bisa diberikan bebas, tidak ada resiko. Bisa membuat gemuk sempurna. Ini posturnya seperti ini. Posturnya lebih tebal, cuma untuk perkembangan badannya ini juga besar. Gemuknya tidak terlalu sempurna karena pemberian pakannya di sini manual ataupun hanya mengandalkan dari rumput kering seperti dari jerami, rumput hijauannya di bagian samping kiri saya ini dari odotan, paicong, gajahan, itu sebagai pakan alternatif di kandang sini. Dan untuk perawatannya sendiri sudah saya jelaskan. Untuk resep pakannya sudah saya perlihatkan ataupun sudah saya jelaskan secara lisan. Dan pendongkrak ataupun rahasia yang bisa membuat sapi-sapi majer ataupun induan birahi itu cepat bunting ataupun cepat melahirkan cepat, itu sudah saya jelaskan juga. Ada sekitar 2 bahan, yaitu kecambah kacang hijau bersama bawang putih. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.